kebiasaan artifisial. Sebelum memulai pelajaran, kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Semuanya diharapkan untuk begitu. Oke, dengarkan namanya. Andi Imam Fajri Ahmad, Keras Suratana, Abdul Ar-Razak Sukarno Putra, Al-Fatah Tegar Putra, Aulia Natasha, Cahaya Putri Aisyah, Deva Samsutra. Oke, cukup ya. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, kita ice breaking dulu dengan tepuk 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Hafal semua? Hafal? Oke. Dengarkan musiknya. Ikuti musiknya. Bangsa. di materi pertama di mapel KKA, yaitu berpikir komputasional. Sebelumnya di pelajaran informatika belum pernah. Oke, sekarang kita masuk di sini ya. Jadi pelajaran informatika sama pelajaran coding dan kecerdasan artifisial itu dua mata pelajaran yang berbeda, tapi materinya mirip-mirip.
Di informatika, materi pertamanya berpikir komputasional. Di mapel coding dan kecerdasan artifisial, materi pertama juga berpikir komputasional. Pernah dengar berpikir komputasional? Ada yang di SD-nya pernah belajar informatika? Belum pernah? Ada yang pernah pakai komputer di rumah? Belum pernah juga? Belum pernah pakai komputer sama sekali? Pernah. Pernah bikin apa saja di komputer? Kalau yang bilang pernah tadi? Menjawab soal. Ada yang lain? Ada teman tak bilang menjawab soal. Soal apa yang dijawab? Soal ujian? Oh, soal ujian. Ada yang lain? Ada yang pernah ikut AMPK? Pakai komputer tak? Itu mungkin jawab soal. Ada yang pernah mengerti di komputer? Ada yang pernah mengerti di komputer? Belum pernah. Nanti di kelas 7, kelas 8, kelas 9 SMP kita belajar menggunakan komputer. Kita ada lab komputer di sana. Nah, sekali-sekali kita nanti akan masuk ke sana. Nah, kembali ke materi berpikir komputasional. Apa itu berpikir komputasional? Jadi sebelum menggunakan komputer, yang dilatih pertama kali itu berita sendiri yang akan menggunakan komputer. Dilatih kita untuk berpikir komputasional. Apa itu berpikir komputasional? Nah, perhatikan. Ada lagi tulisannya di atas? Nah, berpikir komputasional adalah pendekatan berpikir untuk menyelesaikan masalah secara logis dan sistematis, sehingga dari masalah tersebut bisa dijelaskan dengan langkah-langkah yang jelas dan bahkan bisa dijalankan oleh komputer. Paham maksudnya? Intinya berpikir komputasional itu kita diharuskan untuk berpikir secara logis. Ditahu berpikir secara logis? Apa berpikir secara logis? Ada tahapannya, ada langkah-langkahnya. Tidak pakai perasaan. Itu namanya berpikir logis. Paham sampai sini? Oke. Nah, lanjut. Mengapa penting untuk kita bisa berpikir komputasional? Yang pertama, membantu siswa menjadi pemecah masalah yang efektif. Jadi nanti kalau kita diberikan sebuah masalah, kita bisa menyelesaikan masalah itu secara efektif. Paham? Oke, yang kedua, melatih pola pikir logis, runtut, dan efisien. Seperti yang saya bilang tadi, kalau kita berpikir harus logis, kemudian runtut dan efisien. Yang ketiga, dasar untuk belajar coding, AI, dan teknologi lainnya. Tahu di coding? Ada yang punya HP di sini? Punya semua? Di HP tak ada aplikasinya? Tahu bagaimana cara membuat aplikasi itu? Nah, cara membuatnya itu kita tulis perintah-perintah di dalam komputer. Kita susun perintah-perintah nanti membuat aplikasi. Nah, untuk sampai ke sana, kita dulu yang harus belajar untuk membuatnya. Diawali dengan bagaimana kita bisa berpikir komputasional. Mengapa itu penting? Makanya kita nanti akan mengarah untuk membuat sebuah program. Mungkin tidak sekarang di SMP, nanti mungkin kalian dapat di SMA atau di bangku kuliah. Oke? Lanjut. Nah, untuk berpikir komputasional ada 4 elemen berpikir komputasional. Yang pertama, dekomposisi. Yang kedua, abstraksi. Yang ketiga, pengenalan pola. Dan yang terakhir, algoritma. Sebentar kita akan bahas semua ini. Mau dicatat dulu boleh? Yang tadi definisinya mau dicatat? Oke, sebelum kita melangkah ke 4 elemen, silahkan dicatat dulu. Dan saya yang menulis mantap, kita tunggu dulu. Dah? Oke, kita masuk di elemen yang pertama, dekomposisi. Apa itu dekomposisi? Dekomposisi adalah kemampuan memecah masalah yang kompleks
yang lebih mudah dikelola dan diselesaikan. Apa manfaatnya? Masalah yang besar terasa lebih ringan. Yang kedua, fokus pada bagian-bagian penting. Yang ketiga, memudahkan kerja tim dan kolaborasi. Paham maksudnya? Yakin dipaham? Contohnya, misalkan kalian disuruh untuk membersihkan kamar tidurnya kalian. Kan membersihkan kamar apa? Nah, kalau berpikir dekomposisi, kalian pecah bagian-bagian kamar tak dulu. Yang mana mau dibersihkan? Misalkan di tempat tidur tak dulu, terus di lemari tak, terus di bagian apa lagi? Di bagian pakaian tak, terus di tempat barang-barang tak yang lain. Nah, itu namanya dekomposisi. Kita pecah menjadi bagian-bagian kecil. Yang awalnya membersihkan seluruh kamar tidur tak, kita pecah menjadi bagian-bagian kecil. Mulai dari membersihkan tempat tidur, membersihkan lemari, membersihkan bagian-bagian yang lain. Itu namanya dekomposisi. Paham? Mencatat? Oke, mencatat dulu. Sudah? Kita lanjut. Sebelum kita lanjut, ada yang mau bertanya tentang dekomposisi? Ada aja? Kita lanjut di elemen yang kedua, yaitu abstraksi. Apa itu abstraksi? Abstraksi adalah kemampuan untuk menyaring informasi yang penting dan mengabaikan informasi yang tidak relevan dari suatu masalah atau situasi. Manfaatnya menghemat waktu dan energi, fokus pada inti dari masalah, menyederhanakan permasalahan yang kompleks. Paham maksudnya? Paham? Contohnya seperti ini. Siapa namanya tak? Putra. Siapa namanya? Siapa? Dais. Nah, misalkan Putra mau mengenalkan Dais ke siapa namanya tak? Aulia. Nah, apa yang mau dikenalkan Dais ke Aulia? Yang pertama, apa yang informasi yang penting dari Dais? Namanya yang penting. Apa lagi? Umurnya, alamatnya di mana? Itu informasi yang penting. Apa informasi yang tidak penting? Apa yang Dais pakai hari ini? Pakai baju apa hari ini? Pakai celana warna apa hari ini? Sepatunya ada talinya atau tidak? Nah, itu informasi yang tidak penting. Nah, jadi berpikir abstraksi itu kita memberikan informasi yang penting saja dan mengabaikan informasi yang tidak penting. Contohnya kayak tadi, misalkan mau dikenalkan teman tak, yang penting-penting saja dikasih tahu orang, namanya, umurnya berapa, alamatnya di mana. Nah, itu informasi yang penting. Yang tidak penting tidak usah dikasih tahu orang. Paham? Nah, itu abstraksi. Silahkan dicatat dulu. Kita lanjut. Sebelum lanjut, ada yang mau bertanya tentang abstraksi? Sudah mengerti semua? Oke. Kita lanjut ya. Selanjutnya, elemen yang ketiga adalah pengenalan pola. Apa itu pengenalan pola? Pengenalan pola adalah kemampuan mengenali keteraturan, kemiripan, atau kecenderungan yang muncul dalam data atau masalah. Apa manfaatnya kita bisa mengenali pola? Yang pertama, mempermudah prediksi dan pengambilan keputusan. Yang ketiga, menemukan solusi yang bisa digunakan berulang. Yang keempat, dasar dari kecerdasan buatan. Tahu kecerdasan buatan? Pernah pakai ChatGPT? Pernah pakai Gemini? Itu semua kecerdasan buatan. Nah, contoh pengenalan pola. Jadi semua yang terjadi di dunia ini, di sekitar kita, pasti ada polanya dan pasti akan terulang. Contoh, misalkan kita lihat teman tak,
Siapa lagi namanya? Dais. Misalkan Dais setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat itu beli mie di kantin. Jadi ditahu ya, setiap Senin Dais itu beli mie di kantin. Nah, dengan pengenalan pola kita bisa memprediksi. Oh, berarti minggu depan hari Senin Dais pasti beli lagi mie di kantin. Nah, itu contohnya pengenalan pola. Contoh lain, misalkan Putra tiap hari Selasa ngelupain buku cetaknya. Tiap hari Selasa itu tiap hari Selasa. Nah, minggu depan kita sudah tahu pasti Putra yang ngelupain lagi bukunya. Nah, dari pengenalan pola ini kita bisa menemukan solusi. Kalau misalkan Putra tiap hari Selasa ngelupain bukunya, berarti malamnya sebelum hari Selasa kita ingatkan Putra bawa buku cetakmu besok. Gitu. Misalkan Dais tiap hari Senin beli mie, oh berarti kita tahu Senin depan Dais pasti beli mie lagi di kantin. Jadi jangan dipanggil pasti ada di kantin itu beli mie Dais. Begitu maksudnya pengenalan pola. Paham sampai sini? Oke, silahkan dicatat. Ya, kita lanjut di yang terakhir. Algoritma. Apa itu algoritma? Algoritma adalah urutan langkah-langkah logis dan sistematis yang dilakukan untuk menyelesaikan suatu tugas atau masalah. Manfaatnya membuat solusi sistematis dan efisien. Yang kedua, bisa digunakan oleh manusia atau komputer. Yang ketiga, dasar utama dalam pemrograman. Jadi pemrograman itu untuk membuat sebuah aplikasi yang ada di komputer atau di HP, itu namanya pemrograman. Nah, ini dasarnya algoritma. Algoritma itu langkah-langkah yang logis dan sistematis untuk menyelesaikan sebuah masalah. Contohnya algoritma seperti ini. Kalian disuruh untuk membuat nasi, memasak nasi. Tahu memasak nasi? Tahu. Ada yang pernah masak nasi di rumah? Nah, algoritma itu langkah-langkahnya. Apa yang kita siapkan terlebih dahulu? Apa yang kita siapkan? Langkah pertama dalam memasak nasi. Memasak nasi adalah menyiapkan berasnya dulu. Disiapkan dulu berasnya. Yang kedua apa? Air. Menyiapkan air. Apanya lagi? Menyiapkan tempatnya. Terus apa yang kita lakukan setelah disiapkan semua? Mencuci beras. Pakai apa dicuci? Air. Nah, setiap langkahnya itu harus jelas. Misalkan kalau mencuci beras, pakai apa dicuci? Pakai air. Berapa kali dicuci? 3 kali. Ada yang 2 kali, ada yang 5 kali. Nah, itu harus sistematis, berurutan mulai dari pertama sampai langkah yang terakhir. Tidak boleh lompat-lompat. Misalkan langsung dikasih nyala apinya, tapi tidak ada berasnya. Nah, itu namanya lompat ke langkahnya. Jadi harus disiapkan dulu mulai dari menyiapkan, kemudian dicuci, baru dimasak. Paham? Itu algoritma. Intinya algoritma langkah-langkah yang logis dan sistematis. Paham? Oke, silakan dicatat. Ada yang mau bertanya tentang algoritma? Paham sih? Apa tadi itu algoritma? Apa itu algoritma? Langkah-langkah logis dan sistematis. Intinya algoritma itu langkah-langkah logis dan sistematis. Paham? Sudah dicatat? Jadi kita tadi sudah belajar
setiap pelajaran KKA atau informatika. Berpikir komputasional. Jadi setiap ada masalah, kalian harus mengacu pada pemecahan masalah ini. Ada dekomposisi, abstraksi, pengenalan pola, dan algoritma. Oke, sekarang kita bagi kelompok. Jadi ini kelompok 1 perempuan semua, kelompok 2 yang di tengah, kelompok 3 yang di belakang, kelompok 4 yang di depan sini. Oke, saya akan berikan lembar kerja. Ini dikerjakan per kelompok nah. Dikerjakan per kelompok. Jadi diskusi sama teman kelompok tak. Ini semua di belakang 6 orang. Kalau ini berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 orang. Di sini ada berapa orang? 6 orang juga. Di sini ada 5 orang. Kalau 5 orang? Oke. Silakan dibaca dulu. Jadi ada 4 aktivitas. Jadi ada 4 aktivitas, perhatikan semua. Jadi kalian disuruh untuk memecahkan sebuah masalah dengan 4 elemen berpikir komputasional. Mulai dari dekomposisi, aktivitas 1, terus aktivitas 2 ada abstraksi, aktivitas 3 pengenalan pola, dan aktivitas 4 ada algoritma. Silahkan dibaca. Kalau ada yang tidak mengerti, silahkan bertanya nah. Silahkan jawab. Misalkan nomor 1, aktivitas 1 nomor 1. Kamu ingin membersihkan kamar yang sangat berantakan. Apa saja langkah-langkah kecil yang harus kamu lakukan? Apa tadi dekomposisi? Membagi masalah menjadi kecil. Kalau misalkan disuruh membersihkan kamar yang berantakan, kita bagi nih apa dulu yang kita bersihkan. Misalkan di bagian tempat tidur dulu dibersihkan, kemudian bagian ini dibersihkan, dan bagian ini dibersihkan. Paham? Nah, yang kedua, kamu bertugas mengatur piket kelas. Apa saja yang perlu dibagi ke teman-temanmu? Pernah dipiket semua di sini? Dengan membersihkan kelas? Nah, bagi nih ada misalkan pada saat piket kelas saya membagi teman-teman saya, ada yang menyapu, ada yang mengepel, ada yang apakah begitu. Paham? Dan seterusnya. Aktivitas 2 itu menggunakan abstraksi, yang ketiga pengenalan pola, dan yang keempat algoritma. Saya kasih waktu 20 menit untuk mengerjakan. Jadi silakan berdiskusi dengan teman kelompoknya. Sudah ada yang selesai? Sudah? Berapa yang belum? Ya, saya nomor.
berdua untuk naik membacakan. Semua naik, semua. Udah kalau berdua. Yang lain silakan lanjutkan. Naik semua kalau berdua. Kalau dulu salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan perhatikan dulu, perhatikan dulu. Kami akan membacakan jawaban kami. Aktivitas 1, dokumen posisi. Ayo, perhatikan. Aku ingin membersihkan kamar yang sangat berantakan. Apa saja langkah-langkah kecil yang harus kamu lakukan? Jawab. Memperbaiki tempat tidur. Menyapu lantai yang kotor. Perbaiki pakaian di dalam lemari. Mengambil pakaian kotor di dalam kamar. Mengepel lantai. Memperbaiki lampu. 2. Kamu bertugas mengatur piket kelas. Apa saja yang perlu dibagikan ke teman-temanmu? Jawab. Menyapu, mengepel, membersihkan jendela, menghapus papan tulis, membuat sampah, atau mengangkat kursi. Aktivitas 2. Aksi. 1. Kamu membuat suatu gambar di belakang informasi penting apa yang harus ada. Jawab. Mengadakan rapat diskusi tentang lomba apa saja yang harus dilakukan. 2. Apa informasi penting yang harus kamu sampaikan jika ingin memberitahu cara pergi ke sekolah bersama dari luar kota? Jawab. Memberitahukan alamat sekolah. Menanyakan dekat gedung sekolah. Menanyakan bentuk gedung sekolah. Lanjut. Aktivitas selanjutnya. Surat. Ada yang teman-teman di belakang. Aktivitas 3. Pengenalan pola. Kamu mencatat kewajaran selama seminggu. Yang lain. Apa pada pengeluaran yang kamu temukan? Jawab. Setiap Senin saya membeli mie instan. Setiap hari Selasa saya membeli pulpen. Setiap hari Rabu saya membeli buku. Setiap hari Kamis saya membeli pulpen. Lanjut. Terus setiap hari. 2. Kamu sering membawa buku atau alat tulis kain tentu. Coba tuliskan hari dan buku atau alat tulis apa yang sering jawaban. Tapi saya sering membawa pulpen. Aktivitas 4. Algoritma. Langkah-langkah sistematis. 1. Siapkan mie instan. Pertama, panaskan air. Siapkan bumbu. Tuangkan mie. Yang berikutnya perhatikan. Tuangkan mie ke dalam piring yang berisi bumbu.
Oke, sudah. Silakan duduk. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Kelompok 1 sudah? Kelompok 3 sudah? Oke, perwakilan sarjana yang naik kelompok 1, kelompok 3 diberikan saja. Semua kelompok 2 juga. Silakan duduk. Apa tadi yang lain, Pak? Ada di kelompok 1. Ada di kelompok 1. Enggak usah. Tulis nama kelompoknya di kertas. Begitu Mas Adi. Kelompok 3 sudah? Kelompok 4 sudah? Oke, sekarang perhatikan kembali ke depan. Oke. Perhatikan. Jadi kita sudah belajar apa itu berpikir komputasional. Apa itu berpikir komputasional tadi? Ada yang ingat? Apa itu berpikir komputasional? Ada yang catat? Kemampuan untuk memecahkan masalah. Ya, betul. Jadi berpikir komputasional itu kemampuan untuk memecahkan suatu masalah dengan logis. Paham? Ingat sih. Oke, lanjut. Apa yang kita lagi pelajari tadi? 4 elemen berpikir komputasional. Apa yang pertama? Yang kedua. Apa itu dekomposisi? Kelompok 1. Betul, memecah masalah yang kompleks menjadi bagian-bagian yang kecil. Yang kedua apa tadi? Abstraksi. Apa itu abstraksi kelompok 2? Apa itu abstraksi? Mengabaikan yang oke. Tidak relevan. Oke, itu abstraksi. Yang ketiga, pengenalan pola. Apa itu pengenalan pola kelompok 3? Apa itu pengenalan pola? Kemampuan untuk mengenali pola atau keteraturan. Paham? Yang terakhir algoritma. Apa itu algoritma kelompok 4? Jadi langkah-langkah yang sistematis untuk menyelesaikan suatu masalah. Jadi hari ini kita sudah belajar apa itu berpikir komputasional, sama apa lagi? Elemen berpikir komputasional, sama contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Paham semua? Sebelum kita akhiri pelajaran, ada yang mau bertanya? Tidak ada yang mau bertanya? Tidak ada nih? Karena tidak ada yang mau bertanya, maka depan kita akan lanjutkan pelajaran tentang masih berpikir komputasional, tapi kita akan menggunakan data. Jadi mengaitkan data dengan berpikir komputasional. Oke? Sebelum kita tutup,